Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Laki-laki berotot dan tuan kota yang tidak mati adalah orang-orang dengan reputasi dan status. Saat ini, demi bertahan hidup, mereka patuh menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memecahkan bukit meteorit kecil. Mereka tidak tertarik menjadi keras kepala, dan tidak menaati Sui Ying karena hasil dari melakukan itu akan mengakibatkan Sui Ying tanpa ragu membunuh mereka. Mereka sudah mempersiapkan diri secara mental sebelum menyerang Sui Ying jika mereka gagal. Entah mereka berhasil, atau mereka gagal dan mati. Saat ini, Sui Ying meninggalkan mereka rute untuk bertahan hidup, dan itu dianggap bagus untuk mereka. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Mengganggu. Sui Ying mengerutkan kening saat dia melihat bukit meteorit kecil yang tingginya sekitar 33 meter di depannya. Saat ini, Master Kota Unding dan pria berotot menyerang melawannya. Jika bukan karena teknik multi-layered Dark World, Unding City Master dan pria berotot akan lebih kuat daripada Sui Ying dalam hal pelanggaran, membuat efisiensi mereka menghancurkan bukit meteorit kecil bahkan lebih tinggi. Banyak pemahatan kecil terus terbentuk. Seluruh bukit meteorit kecil itu seperti sebuah apel digigit sedikit demi sedikit. Sejumlah besar batu pecah mendarat di samping, yang Sui Ying bawa banyak dari mereka. Hong! Ke-112 lapisan dunia gelapnya turun dan membungkus potongan-potongan meteorit yang berdiameter sekitar setengah meter. Setelah itu, 112 lapisan dunia gelapnya meledak. Kekuatannya menyatu dan membombardir potongan-potongan meteorit itu, menyebabkan mereka berubah menjadi bubuk seketika. Ini menyebabkan laki-laki berotot dan Master Kota Kematian tidak bisa berkata-kata. Meskipun mereka telah melihatnya berkali-kali, kekuatan penghancuran ini masih membuat mereka khawatir. Move gerakan ini harusnya mendekati level ke-6 kekuatan Star Pagoda, kan? Laki-laki berotot bergumam ke dalam, bodi tubuhku sangat tangguh, namun masih sangat terluka oleh tekniknya. Langkah penghancuran dunia ini sepertinya sudah biasa. Apakah dia tetua aula baru yang baru dari kuil surga Void besar? Petik 2. Guru kota yang tidak mati telah tinggal untuk waktu yang lama di dalam Nine Cloud Gridland dan karenanya, hanya tahu sedikit. Itu berbeda untuk pria berotot. Horizonnya jauh lebih luas. Berpikir dengan saksama, ia dapat memastikan bahwa karakter paling terkenal di ranah persatuan yang berspesialisasi dalam perusakan dunia ilusi semacam ini adalah tetua Hall baru, Sui Ying, dari kuil Great Void Heaven. Tapi itu tampaknya tidak begitu kuat menurut laporan intelijen. Ini semakin menjengkelkan. Kami hanya menghancurkan 20% dari seluruh bukit kecil meteorit setelah sehari. Bisakah kita melakukannya dalam 3 hari? Sui Ying mulai merasa cemas. Mengapa aku tidak bisa menampilkan gaya kedua dunia gelap meskipun sudah memahaminya? Meskipun aku hampir saja berhasil menembus pedang ke-6 apokaliptik aku, sangat normal untuk terjebak dalam hal ini selama jutaan tahun. Aku hanya memiliki 2 hari, dan aku tidak dapat mengalihkan perhatian dari tugas aku saat ini. Petik 1. Menampilkan 112 lapisan dunia gelap membutuhkan semua energi mentalnya. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Similar aku belum menembus di hati aku sama. Jika aku menerobos, kekuatan tempur aku harus dapat mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat 6 juga. Pikir Sui Ying. Dia bisa menampilkan total 112 lapisan dunia menggunakan dunia multi-layered dark-nya yang diciptakan sendiri dengan kekuatan jiwanya saat ini. Semakin banyak lapisan, semakin kuat kekuatannya. Tidak ada banyak metode untuk membuat jiwanya lebih kuat. Entah dia menginduksi perubahan kualitatif dengan melangkah ke ranah primal chaos, atau dia mengkonsumsi sejumlah besar origin world rocks. Tetapi jumlah batu yang dibutuhkan akan sangat besar. Ada cara lain, dan itu untuk meningkatkan wilayahnya. Dunia hati ketiga. Banyak ahli ranah persatuan bahkan tidak bisa melangkah ke ranah ketiga, dan itu sama dengan Sui Ying juga. Beberapa sistem kultivasi yang tidak menekankan ranah jantung memiliki raksasa ranah primal chaos yang tidak mencapai ranah jantung ketiga. Alam hati ketiga dikenal sebagai hati sebagai dunia. Saat seseorang menerobos, kualitas jiwanya juga akan meningkat seperti logam yang ditempa menjadi baja. Menggunakan jiwa yang sama, ketika dia mencapai alam jantung pertama,
itu sama terang seperti kaca berwarna. Begitu dia mencapai tingkat kedua, seluruh jiwa setajam pisau itu bisa maju tanpa henti. Jika dia memasuki dunia hati ketiga, maka tekadnya akan cukup untuk menyebabkan kematian penguasa dewa sejati. Dengan satu lirikan, pihak lain akan mati. Itu benar sekali. Di bawah keadaan itu, kekuatan hati begitu kuat sehingga Sui Ying dapat dengan mudah mengendalikan seperangkat belati terbang dengan jiwanya. Dan bahkan ketika menampilkan multi-layered Dark World, ia akan dapat membentuk lebih dari 112 lapisan. Bahkan mungkin mencapai 300 hingga 500 lapisan. Hanya setelah menerobos barulah dia tahu hasilnya. Secara alami, kekuatannya juga akan meningkat secara substansial, dan itu harus mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat ke-6. Sangat disayangkan bahwa itu adalah yang paling sulit untuk menerobos di dunia jantung. Bahkan lebih sulit untuk merenungkannya. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Dua level pertama dari ranah jantung masih bisa dihancurkan dengan menggunakan beberapa metode. Tetapi tingkat ketiga, hati sebagai dunia, adalah sesuatu yang tak seorang pun punya cara untuk melakukannya. Kuil Great Void Heaven tidak memiliki metode apapun yang memungkinkan seseorang mencapai tahap ini. Sebaliknya, seseorang harus bergantung pada dirinya sendiri untuk melakukannya. Karena Sui Ying tidak bisa menembus kekuatannya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memecah potongan-potongan meteorit menjadi bubuk. Hong, hong. Laki-laki berotot itu terus-menerus menghantam meteorit. Tiba-tiba, pada saat ini ketika dia meninju, dia menabrak ruang kosong. Ada ruang di dalam, kata pria berotot itu. Cepat. Sui Ying menunjukkan ekspresi gembira. Dia mendesaknya. Guru kota yang tidak mati juga membantu. Setelah ilusi pelat arai menyusut, ia mulai menggiling potongan meteorit itu. Pria berotot itu juga melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Namun Sui Ying masih mengubah batu-batu yang lebih kecil menjadi bubuk sebelum akhirnya, hong gelombang, sepotong meteorit itu benar-benar runtuh, mengungkapkan ruang di dalamnya. Ada baju besi hitam mengambang di dalamnya. Baik, Sui Ying mengeluarkan suara pujian. Meski begitu, dia cukup tenang di permukaan. Armor hitam adalah senjata Void God bertingkat puncak, dan bernilai 300 Origin World Rocks. Satu-satunya hal yang membuat Sui Ying kecewa adalah lubang yang ditempati baju besi hitam itu tidak besar, hanya sepanjang 1 meter. Seseorang harus tahu, bukit meteorit kecil berisi banyak harta. Setiap harta tunggal akan menempati ruang. Selama proses serangan, akan ada ruang yang runtuh. Semakin besar lubang spasial, semakin banyak waktu yang akan dihemat. Panjangnya hanya 1 meter. Tidak layak disebut ke bukit meteorit kecil setinggi 330 meter. Terus, Sui Ying mengeluarkan pemikiran sebelum menyebabkan baju besi hitam itu terbang ke gudang penyimpanan Sui Ying. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk melanjutkan. Laki-laki berotot dan Master Kota Kematian hanya bisa menonton dengan iri sebelum melanjutkan kerja mereka. Waktu berlalu. Hari kedua berlalu juga, dan sekarang hari ketiga dan terakhir. Lebih dari 50% dari seluruh bukit kecil meteorit telah dihancurkan, tetapi jelas, waktunya terlalu sempit. Peng. Ketika Unding City Master mengendalikan ilusi lempeng arai untuk menggiling wilayah meteorit, tiba-tiba dengan Peng itu langsung menembus. Ada harta karun. Master Kota yang tidak mati menambahkan. Riak gaib Sui Ying telah lama dilepaskan. Itu mengamati setiap wilayah setiap saat. Secara alami, dia telah menemukan situasi ini. Riak mengikuti sepanjang lubang gua yang ditembus untuk menyelidiki ruang di dalamnya. Itu membuat Sui Ying mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang sangat tenang, tetapi ada kegembiraan di wajahnya yang hampir tidak bisa disembunyikan karena ruangnya sangat besar. Cepat-cepat, Sui Ying mendesak. Peng peng peng. Keduanya melakukan yang terbaik untuk menyerang meteorit. Untuk sesaat, itu menyebabkan banyak potongan meteorit runtuh. Ini adalah lubang yang sangat besar. Orang harus tahu bahwa bukit meteorit kecil itu setinggi 330 meter, tetapi panjangnya hanya lebih dari 33 meter. Dan sekarang, lubang spasial ini memiliki diameter sekitar 50 meter, dan setidaknya, lebih dari 10 meter. Ruang ini menempati sebagian besar dari meteorit yang tersisa. Itu memberi Sui Ying harapan baru ketika dia melihat itu.
Di dalam lubang spasial yang luas ini, ada pohon muda yang ditempatkan di dalam. Panjangnya sekitar 50 meter, dan daunnya berwarna hijau jade. Pohon Dewa Dunia Jade Ripple. Sui Ying mengungkapkan tampang senang. Ini juga harta paling berharga dari 9 yang ia temukan dari bukit meteorit kecil ini. Nilainya sekitar 1.600 batu asal dunia dan jauh melampaui 8 lainnya ditambahkan. Hong 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 gelombang. Proses setelah itu cepat. Setelah lebih dari setengah hari ketiga berlalu, dengan hanya 6 jam tersisa, laki-laki berotot dan Master Kota Kematian juga melakukan yang terbaik untuk menghancurkan potongan meteorit. Sui Ying juga menampilkan Many Layered Dark World-nya untuk menyerang potongan meteorit terakhir. Mengikuti bunyi dering terakhir. Akhirnya, semua potongan meteorit dihancurkan menjadi bubuk. Berhasil. Laki-laki berotot dan Master Kota Kematian mungkin diambil sebagai tenaga kerja gratis, tetapi mereka masih merasa hati mereka meringankan karena mereka selalu takut Sui Ying hanya akan membunuh mereka jika mereka tidak bisa menghancurkan seluruh bukit meteorit kecil di hari ketiga. Sekarang, suasana hati Sui Ying tidak buruk. Seluruh bukit meteorit kecil berisi total 10 harta karun. Selain itu, mereka dihargai sekitar 3.800 Origin World Rocks. Ada juga Golden Whisker Sky Thunderwood yang aku dapatkan di level pertama. Sangat disayangkan bahwa aku masih kekurangan banyak untuk mencapai tujuan 10.000 Origin World Rocks. Pikir Sui Ying. Tetapi hatinya masih terasa hangat karena ganjarannya kali ini benar-benar menakutkan. Weng gelombang. Pintu masuk spasial muncul di udara. Sui Ying sudah merilis Play Triple Diagram untuk menekan semua arah. Dia tidak ingin seseorang masuk pada saat terakhir. Karena pintu masuk spasial ini hanya akan memungkinkan satu orang untuk masuk sebelum ditutup. Sui Ying terbang ke sisi pintu masuk sebelum melihat ke bawah. Laki-laki berotot dan Tuan Kota yang tidak mati merasa sangat cemas. Laki-laki berotot berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menyelamatkan hidup kami setelah kami membantu kamu. Dia bahkan bisa menebak identitas Sui Ying, tetapi dia tidak berani mengatakan untuk menghasut kemarahan Sui Ying. Serahkan semua hartamu. Sui Ying melihat ke bawah, dan aku akan menyelamatkanmu. Semua harta kita, keduanya tertegun sejenak, tapi mereka langsung menyerahkan semua harta dan senjata mereka. Sudah bagus jika mereka bisa bertahan hidup. Dengan pikiran, Sui Ying membawa semua harta itu sebelum menyimpannya. Setelah itu, Sui Ying berbalik dan memasuki pintu masuk spasial. Setelah masuk, pintu masuk spasial yang terletak di udara menghilang. Baru pada saat itulah kota penguasa yang tak mati dan lelaki berotot menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak membunuh kita. Keduanya berjalan di sepanjang batas kematian. Pria berotot berbalik sebelum melambaikan tangannya. Dia terus menabrak bukit meteorit kecil di dekatnya. Master Kota yang tidak mati juga tersentak bangun. Dia buru-buru memilih salah satu bukit meteorit kecil di dekatnya dan terus menyerangnya. Dia harus memanfaatkan semua waktu yang dia miliki. Masih ada 3 hari, dan dia mungkin bisa mendapatkan beberapa harta yang bisa menutupi kerugiannya selama periode ini. Jika dia beruntung, dia mungkin bahkan mendapatkan banyak. Pada saat Sui Ying masuk, dia merasakan ruang melengkung di depan sebelum semuanya menjadi gelap. Sui Ying sekarang berada di dalam aula istana kuno yang gelap. Aula istana ini tidak terlalu besar, berdiameter sekitar 100 meter. Pintu aula abu-abu gelap ditutup. Ada aroma ringan menembus seluruh aula istana. Apakah ini tingkat ketiga dari harta karun itu? Sui Ying memandang sekelilingnya. Aula istana ini tampak biasa. Itu kosong, dengan hanya beberapa dekorasi di dalamnya. Sebagai contoh, beberapa barang tergantung di dinding aula, dan ada tahta yang terletak di bagian paling depan. Di belakang tahta, ada patung besar yang tergantung di dinding. Patung ini berbentuk awan gelap. Awan gelap mungkin terpahat, tapi rasanya seperti menutupi seluruh aula, dengan penindasan yang tak terlihat menyelimuti tempat ini. Di mana harta karun itu? Di mana harta di tingkat ketiga? Karena aku bisa masuk, ini berarti tidak semua harta telah diambil, pikir Sui Ying. Dia sudah melepaskan riak-riaknya yang tak terlihat untuk menembus setiap bagian dari tempat ini. Namun dia tidak bisa menemukan harta karun sama sekali. Sui Ying terus berjalan maju dengan ragu.
Dia pertama kali memeriksa patung paling mempesona yang tergantung di dinding di belakang singgasana. Patung Cloud Dark Cloud terlalu menonjol. Itu bahkan memancarkan penindasan yang kuat. Sui Ying segera mencapai sisi tahta. Dia mendongak dan mengamati setiap bagian patung awan gelap. Garis-garis pada patung itu. Hebat. Garis-garis ini tampak alami dan telah membentuk susunan yang mendalam. Aku tidak bisa memastikannya dengan pandangan pertama. Sui Ying dengan hati-hati memeriksa arai. Meskipun itu kuat, Sui Ying tidak bisa membawanya pergi. Dia tidak bisa mempelajarinya juga karena arai patung awan gelap ini tampaknya tidak digunakan untuk bertarung. Aku menemukannya, mata Sui Ying cerah. Dia melihat batas seluruh patung batu. Ada banyak manik-manik hitam tertanam di atas patung itu. Mereka seperti dekorasi. Ada total 12 manik-manik hitam. Mereka tampak biasa dan satu kesatuan dengan patung itu. Aura mereka telah menyatu dengan patung itu juga. Sui Ying tidak menemukan masalah dengan itu ketika dia mengandalkan diagram ripple lempeng. Tetapi memeriksa dengan seksama, dia bisa melihat awan bergerak samar-samar di atas manik-manik hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan dengan menggunakan metode lain. Hanya ketika dia melihatnya dengan mata telanjangnya, dia bisa melihat awan bergerak. 12 manik-manik ini juga disebut manik-manik air hitam. Mereka dianggap sebagai bagian dari harta yang sangat terkenal yang berasal dari dunia suci kuno yang primitif. Hanya satu manik yang bernilai lebih dari 3.000 Origin World Rocks. Dikatakan bahwa semakin banyak manik-manik, semakin misterius penggunaannya. Bahkan keberadaan alam akhir mengumpulkan mereka. 12 manik-manik air hitam bernilai lebih dari 36.000 Origin World Rocks. Mata Sui Ying memancarkan cahaya. Dengan pemikiran dalam benaknya, 9 belati terbang ke samping dan menembus batas tempat manik-manik air hitam tertanam. Tetapi ada lapisan cahaya tak terlihat yang bersinar di permukaan keseluruhan patung. Peng peng peng, mereka langsung memukul belati terbang. Patung awan kegelapan ini begitu hebat, Sui Ying mungkin mengharapkannya, tapi dia masih merasa tidak mau. Aku harus mencoba menghancurkan arai patung ini. Tanpa arai yang melindunginya, Blackwater Bats hanyalah harta. Akan jauh lebih mudah untuk mendapatkannya, Sui Ying mengirim pemikiran. Hong Long Long, total 1.200 belati terbang yang dipenuhi dengan Valet Termination Energy mulai membombardir dengan kekuatan agung pada patung awan gelap. Permukaan pahatan awan gelap berisi aliran cahaya tak terlihat yang mengusir setiap belati terbang yang masuk. Pergilah. Sui Ying menurunkan total 112 lapisan dunia gelap, meskipun setiap lapisan berbentuk hemispherical dan telah menyelimuti salah satu sudut patung awan gelap. Dengan kekuatan Sui Ying, ia bisa secara samar menyimpulkan bahwa ini adalah posisi pertemuan bagi banyak pola pada seluruh pahatan awan gelap. Hong gelombang. Turunnya 112 lapisan dunia gelap menyebabkan energi dunia di seluruh aula istana melonjak. Akhirnya, mereka meledak, menyebabkan aliran cahaya yang tak terlihat muncul di permukaan patung awan gelap sekali lagi. Namun demikian, arai dapat dengan mudah menangkis serangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua seranganku mudah dilawan olehnya. Sui Ying merasa bahwa serangannya masih jauh dari batas di mana lapisan cahaya permukaan patung awan gelap bisa bertahan. Cahaya yang tak terlihat itu melawan serangannya dengan mudah. Apakah aku benar-benar tidak bisa mendapatkan harta karun itu? Sui Ying menatap patung awan gelap di depan, dan 12 manik-manik air hitam yang bertindak sebagai hiasan oleh batas. Dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa mendapatkannya. Ayo cari harta karun lainnya. Sui Ying terus mencari melalui seluruh aula istana secara menyeluruh. Dia bahkan mencoba menurunkan dekorasi yang tergantung di dinding aula. Sangat disayangkan bahwa seluruh dinding aula dilindungi oleh arai, dan dia tidak bisa mengambilnya. Setelah mencari satu putaran, Sui Ying kembali ke sisi patung awan gelap lagi. Dia menundukkan kepalanya, melihat ke depan tahta. Ini adalah tahta yang diukir seluruhnya dari kayu. Pola-pola yang diukir dari kayu sangat indah. Jika seseorang dengan cermat melihatnya, dia bisa melihat pola-pola ini membentuk wajah jahat. Aura keji ini menyebar menuju Sui Ying. Ini adalah Ghost Diagram Secret Wood. Sui Ying kaget. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Memang ada arai yang tak terlihat menyegel permukaan tahta ini,
Seluruh Ghost Diagram Secret Wood digunakan untuk memahat tahta? Tidak heran itu bahkan tidak memancarkan sedikit pun aura. Jadi telah diisolasi dari Arai. Jika aku tidak hati-hati melihat polanya, aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Petik 1. Diagram hantu kayu suci sepertinya memancarkan aura jahat. Tapi itu yang diinginkan semua pembudidaya ahli. Bahkan dengan mengukir sedikit Ghost Diagram Secret Wood menjadi kalung, atau menjadi gelang, itu akan sangat membantu bagi jiwa seseorang. Agar kayu sebesar itu dipahat secara langsung menjadi singgasana. Itu sangat mewah bahkan bagi para dewa kosmos. Dan setelah hancurnya dunia suci kuno yang primitif, Ghost Diagram Secret Wood tidak bisa lagi diproduksi. Tahta ini bahkan bernilai lebih tinggi. Itu seluruh tingkat lebih tinggi dari nilainya pada periode dunia suci kuno. Seharusnya sekitar 50.000 Origin World Rocks. 50.000 batu asal dunia. Tidak heran teluk-teluk kecil harta karun Monarch Nine Cloud dapat membuat raksasa Rana Primal Chaos menjadi gila. Orang harus tahu bahwa sebagian besar raksasa Rana Primal Chaos tidak bisa mengeluarkan 50.000 Origin World Rocks bahkan jika mereka mengambil semua harta mereka. Ini termasuk mereka yang bisa melintasi Star Pagoda tingkat 8. Hanya mereka yang seperti Primal Chaos Hallmaster dan orang tua lainnya yang mencapai batas bisa mengeluarkan harta dengan nilai setara. Secara alami, ini dalam keadaan biasa. Mereka seperti Sue Ying yang memasuki teluk harta milik kasus yang lebih unik. Aku memasuki tingkat ketiga, tetapi masalahnya adalah apakah aku bisa membawa mereka pergi? Sue Ying tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa mengambil 12 water beds hitam pergi. Jadi bisakah dia mengambil Ghost Diagram Secret Wood juga? Naik, Sue Ying meraih sandaran tangan tahta dengan kedua tangannya. Dia menggunakan semua kekuatannya, kekuatan penuh dari tubuh Voidwalker. Hong gelombang. Tahta tidak bergerak sama sekali. Itu mirip dengan dihubungkan bersama ke aula istana. Sue Ying merasa sangat tidak rela. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan 112 lapisan dunia gelap turun dan menyelimuti batas sandaran tangan. Dia mungkin tidak percaya diri dan takut merusak tahta, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ke-112 lapisan dunia gelapnya mungkin menyatu dengan batas sandaran tangan, tapi itu hampir tidak bisa merusaknya sama sekali. Tak berguna. Sue Ying menunduk dan menatap tahta. Dia kemudian berbalik ke pahatan awan gelap. Satu bernilai lebih dari 50.000 Origin World Rocks. Dan satu bernilai lebih dari 36.000 Origin World Rocks. Ini harus menjadi salah satu teluk yang paling berharga dari 16 yang ditempatkan Monarch Nine Cloud. Adapun mereka yang berada di tingkat pertama dan kedua hanyalah sampah. Tidak heran laporan intelijen mencatat bahwa ada raksasa Rana Primal Chaos yang memasuki level ketiga tetapi bahkan tidak dapat mengambil harta itu. Sue Ying bergumam dalam hati, sepertinya aku Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.